Hari ini di perjalanan sama siapa? sama suami. Sama suami ya. Ini bisa mendapatkan nilai yang tinggi itu gimana prosesnya belajarnya? Belajar cuma pas senggang aja sih, soalnya kan sambil kerja sambil ngomong anak juga. Ya kalau pas luang aja. Belajarnya jam berapa biasanya? Tengah malam gitu? Kan kerjanya sip-sipan, jadi ya kalau pas pagi anak sekolah gitu belajar. Kalau sore atau istirahat pas kerja itu juga belajar. Biasanya aktivitas kerjanya di mana, Pak? Di pabrik. Di pabrik ya? Kesulitan nggak, Mbak, bagi waktunya gitu? Sulit banget. Apalagi harus ngomong juga gitu ya? Ngomong dua. Suami juga kerja? Suami kerja. Proses belajarnya berapa bulan, Mbak, ini, Pak? Itu kemarin lulus administrasi baru belajar. Terus apa namanya, sudah berapa kali nih? 2 kali. Cuma yang pertama udah lama tahun 2017. Tapi nggak lolos. Gimana? Ikut Bible juga atau gimana? Enggak ya? Cuma try out online aja. Oh, online gratisan gitu ya? Iya. Oke. Namanya siapa, Pak? Namanya Tri siapa? Cahyani. Siapa? Tri Cahyani. Di Cahyani. Cukup puas, Pak? Alhamdulillah puas. Terima kasih, Mbak. Mereka nggak bakal tanya udah punya pengalaman kerja apa belum. Mereka tuh nggak lihat tinggi badan, nggak lihat jenis kelamin. Mereka bener, saya tolongin. Akibat tinggi badan yang dinilai kurang cukup, Rosita Arwan gagal mewujudkan keinginannya bergabung di militer Indonesia. Meski gagal berkarir di tanah kelahiran sendiri, hal itu tak menyurutkan tekad juang Rosita. Diskriminasi terkait usia dan penampilan memang masih menjadi polemik yang banyak dirasakan oleh warga Indonesia. Dan hal ini berbanding terbalik dengan negara maju seperti Amerika atau Australia, di mana keterampilan akan jauh lebih dinilai daripada penampilan. Seperti pengalaman Rosita, meski hanya memiliki tinggi badan 1,49, beliau berhasil menjabat sebagai letnan kolonel di Angkatan Militer Amerika Serikat. Selamat malam, jumpa lagi dengan Pak Git. Tadi telah kita lihat teman-temannya, Mbak Tri Cahyaningsih ini sudah lulus, artinya dalam proses tesnya itu mendapatkan skor tertinggi. Itu nggak diterima gara-gara tingginya kurang setengah sentimeter. Teman-teman bisa bayangin gitu, dia kerja di pabrik, ngurus anak, belajarnya pun ini nggak pakai les atau cuman ya lewat try out online ya, yang diceritain seperti itu. Udah bersusah payah lah dia, itu nggak lulus jadi PNS ya, gara-gara hal tersebut. 0,5 cm, setengah sentimeter. Lucu apa lucu gitu ya cerita ini. Kemudian ada satu kisah lagi, yaitu Ibu Rosita Anwar yang dulunya ya, pernah mendaftar menjadi poluan di Indonesia dengan tinggi 1,49 meter ya, atau 149 cm. Nah, ini nggak diterima juga di Indonesia. Akhirnya beliau ini orangnya tidak pantang menyerah, dan itulah hasilnya ya, kita lihat. Dia menjadi letkol di Amerika Serikat. Di negara maju dia bisa dibutuhkan ya. Kalau dipikir-pikir gini ya teman-teman, tentara atau polisi apa itu kan ya nggak perlu tinggi-tinggi banget ya. Kadang-kadang kan ya dibutuhkan juga tentara yang pendek gitu ya. Yang tinggi itu kalau berdiri apa kan tinggi gitu, kelihatan gampang ditembak, kalau dilihat itu gampang dikenain. Itu dalam satu aspek aja ya. Belum tentu juga kalau dites hasil otaknya gitu ya, itu belum tentu juga jelek gitu. Jadi ini telah terbukti oleh Rosita Anwar. Ya begitulah lika-liku mencari pekerjaan di Indonesia yang terlalu kebanyakan syarat gitu. Ya seperti Bunda Korla itu berucap gitu, yang inilah, yang itulah. Jadi dia jadi emosi gitu kan. Dan beberapa konten di Kabur Aja Dulu ya, itu Pak Git lihat itu beberapa pekerja malah yang tidak lulus SD gajinya bisa sampai 3.000 US atau 50 juta. Kalau suruh pulang ya nggak mau dia. Nggak lulus SD, suruh balik mau jadi apa di sini? Wong yang S1, cum laude, ngojek di sini. Maukah mereka, yaitu para petinggi-petinggi negara ini, melihat faktanya seperti itu? Mereka kan nggak peduli, yang penting mereka punya duit, dapat duit juga.
urusan masyarakat mah nggak usah dipentingin. Kalau dipikir-pikir ya, apa sih gunanya makan gratis ini tuh apa? Ini kan cuman emosi politiknya Pak Prabowo aja gitu. Aku bisa janjiin makan gratis ke seluruh anak Indonesia, berkesan itu membantu seluruh Indonesia. Kalau Pak Agit bilang nggak perlu, logikanya tuh nggak perlu. Ini yang lebih prioritas kalau Pak Agit bilang adalah memberi pekerjaan kepada para pengangguran di seluruh Indonesia tuh gimana caranya. Jadi makan gratis ini, dana yang buat makan gratis itu buat lapangan pekerjaan. Jadi sekarang dapat makan gratis gitu ya. Seperti kasus si ibu yang tadinya guru honorer ya. Anaknya dapat makan gratis di sekolahan, begitu pulang ibunya udah dipecat jadi guru honorer. Terpaksa bingung makan yang berikutnya. Jadi yang dipentingkan atau lebih prioritas daripada makan bergizi gratis adalah memberi pekerjaan. Jadi tugas negara itu memberi pekerjaan kepada orang tua yang nganggur, yang susah nyari duit. Nah, kalau orang tuanya ini bekerja, yang menghasilkan uang, otomatis dia pasti mikirin gizi untuk anaknya. Pakai logika aja lah. Semua dapat kerjaan, kerjaannya bagus, gajinya cakep, anaknya pasti bergizi. Kecuali tanda petik itu adalah anak-anak yatim piatu. Nah, kalau anak yatim piatu kan nggak punya bapak, nggak punya ibu, kan bisa dicek gitu ya, datanya kan ada itu ya. Datanya ada di Dukcapil, kemudian di Badan Pusat Statistik itu kan ada. Kalau perlu dicek lagi lah data itu. Nah, anak-anak yatim piatu ini dikasih makan, dikasih pendidikan supaya pinter gitu. Jadi rakyatnya juga yang nganggur tadi bekerja, punya duit supaya pinter juga kalau punya duit. Karena pendidikan itu kan nggak murah, jadi tetap aja harus orang tua ini harus bekerja semua, menghasilkan uang. Nah, ini bisa buat anaknya jadi pinter. Tapi salah juga Pak Git ya. Negara tuh nggak pengen orang kita tuh pinter atau rakyat Indonesia tuh jadi pinter. Kayaknya negara nggak pengen, bodoh aja terus gitu kan. Yang penting kasih makan, udah bodoh terus biarin gitu kan. Yang penting kenyang gitu. Soal bodoh atau pinter entarlah belakangan. Yang akhirnya kalau dicek rata-rata kecerdasan rakyat Indonesia, IQ rata-rata orang Indonesia cuma 784,9. Itu yang hampir sama, malah kalau dibandingin gorila, di bawah gorila sama simpanse kecerdasannya. Jadi yang namanya Wamenaker Immanuel Ebenezer, kemudian Luhut, kemudian satu lagi Bahlil atau si Bahlul, ini harus benar-benar bercermin dengan kasus ini. Lihat tuh, nilai segitu bagusnya, artinya pecah rekor, nilai tertinggi gitu. Itu nggak masuk gara-gara kurang 0,5 cm, kayak nggak logis. Emang nggak logis sih. Baik teman-teman, kita ambil kesimpulan. Yang pertama adalah persyaratan kerja di Indonesia itu aneh. Ya memang aneh. Persyaratan umur harus sekian, kemudian pengalaman juga ya. Dicari yang berpengalaman 2 tahun, 3 tahun. Lah yang nggak berpengalaman kapan berpengalamannya? Seperti Ibu Rosita Anwar tadi, yang penting mau ntar diajarin. Kan begitu. Yang penting kemauannya ada diajarin, karena mereka di negara-negara maju ini yakin manusia itu punya otak, tinggal kemauannya aja. Mau nggak mereka diajarin? Nah, negara ini mau ngajarin apa enggak? Kan enggak. Mau ngasih makan, tapi nggak mau ajar. Ngasih makan pun cuman anak-anak aja ya. Konsepnya makan sekali lah, makan bergizi gratis gitu. Dari kasus real ini ya kita lihat tadi adalah Tri Cahyaningsih yang ditolak gara-gara tingginya kurang setengah sentimeter. Kemudian Ibu Rosita Anwar yang juga pernah ditolak menjadi polwan, kemudian jadi army, dan sekarang udah letkol malah di Amerika Serikat. Udah jelas lah. Kalau menurut Pak Agit ya kabur aja lah.
biar puas mereka, biar puas tuh para pejabat-pejabat di sini korupsi tambah nggak ngurusin rakyatnya. Mana kalau orang kritik malah dijelek-jelekin, dimusuhin masyarakatnya. Padahal target pengiriman atau tenaga kerja Indonesia itu di tahun 2025 ini itu adalah 425.000 dan bertarget mencapai devisa negara itu 436 triliun. Kayak gitu kata-katanya. Kalau di sini bagus ya. Kalau di sini bagus artinya gajinya bagus ya. Terus lapangan kerja juga bagus, nggak bakal orang mau lari ke luar negeri. Logika aja dah. Luhut, Immanuel, Bahlil, kayak gitu. Oh di sini bagus, nggak ada yang mau lari ke sana. Di sini orang udah pada putus asa, akhirnya lari ke sana. Yang kedua, ini yang sangat penting, yang sangat prioritas menurut Pak Git. Buat lapangan pekerja sebanyak mungkin. Timbang makan gratis itu yang sifatnya hanya politik ya. Lapangan gratis itu sifatnya politik banget, yang seakan-akan Prabowo itu menyapa setiap anak, setiap apa yang diberi makan gratis itu setiap hari kan disapa, oh ini dari Pak Prabowo makan gratis, oh itu akan berlanjut sampai 2029 lagi. Akhirnya bodoh dan bodoh lagi gitu. Dengan penciptaan lapangan kerja dan memberi lapangan kerja kepada rakyat ya, tentunya ya kalau bisa di atas UMR, jangan UMR aja gitu. UMR ya cuma habis buat makan doang, nggak pinter-pinter juga. Nah, dengan terciptanya lapangan pekerjaan ini akan membuat orang tuanya berduit. Kalau cuma makan gratis, yang seperti kita lihat itu, bisa orang tuanya ngasih makan. Bisa ngasih makan lebih dari itu kalau finansial mereka tercukupi, pasti bisa. Tapi ya mungkin masalahnya itu, masalahnya negara tuh nggak pengen rakyatnya pinter, itu aja. Oke lah, makan gratis yang menurut Pak Git itu kalau perlu 3 kali sehari makan gratis, tapi untuk anak-anak yatim. Oke teman-teman, menurut Pak Git ini cukup sekian dan terima kasih.